Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lia Nurliani dengan NIM 0517188827 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPPJJ Daerah Bandung. Di video kali ini saya akan mempraktikkan tentang tugas 2 mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu mengenai implementasi flowchart dan pseudocode pada tugas 1 dengan bahasa pemrograman Java. Pada tugas ini diberikan soal sebagai berikut. Buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A maka gajinya 5 juta rupiah, jika golongan B maka gajinya 6.500.000 rupiah, jika golongan C maka gajinya 9.500.000 rupiah. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Output atau tampilan ke layar jumlah penghasilan gaji golongan ditambah gaji lembur. Oke, di sini saya akan memberikan pendahuluan dulu terkait materi tentang tugas 2 ini. Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang populer dan banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Kenapa? Karena sifatnya yang multiplatform, kemudian berorientasi objek, dan juga memiliki sintaks yang cukup mudah dipahami oleh pemula. Dalam pembelajaran algoritma dan pemrograman, Java sering dijadikan dasar karena mampu merepresentasikan berbagai struktur logika, seperti percabangan, perulangan, serta penggunaan variabel dan operator. Pada tugas ini, nanti kita akan memfokuskan pembelajaran pada penggunaan operator aritmatika dan percabangan bersyarat atau if statement dalam menyelesaikan sebuah kasus nyata, yaitu menghitung total penghasilan karyawan berdasarkan golongan dan juga jumlah jam lembur. Materi ini nantinya menjadi sangat penting karena logika seperti ini umum ditemukan di dunia kerja, terutama dalam sistem penggajian. Kemudian, sebelum membuat program, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana struktur dasar dari percabangan dalam Java. Statement if digunakan untuk menjalankan suatu perintah berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, jika seorang karyawan termasuk dalam golongan A, maka dia akan menerima gaji tertentu. Jika tidak, maka akan diperiksa apakah termasuk golongan B, dan seterusnya. Disinilah logika bercabang sangat dibutuhkan. Selain itu, kita juga akan menggunakan operator aritmatika untuk menghitung jumlah gaji lembur berdasarkan persentase tertentu dari gaji pokok. Misalnya, jika seorang karyawan lembur selama 3 jam, maka dia akan mendapatkan tambahan sebesar 34% dari gaji pokok. Proses perhitungan ini akan dilakukan menggunakan operasi perkalian dan juga penjumlahan dalam program Java. Kemudian, melalui tugas ini ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Tujuannya, nantinya mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana mengambil input dari pengguna menggunakan scanner, bagaimana menyusun logika menggunakan if, dan else, bagaimana menerapkan perhitungan numerik menggunakan operator seperti perkalian, pertambahan, dan lainnya. Dan terakhir, bagaimana menampilkan hasil perhitungan ke layar dengan format yang jelas dan juga informatif. Oke. Kemudian ada persiapan Java di Visual Studio Code. Nah, ini yang kita harus persiapkan sebelum kita nantinya membuat source code. Yang pertama, kita harus menginstal Visual Studio Code. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk kode editornya. Selain Visual Studio Code itu masih ada banyak lagi. Namun di sini saya lebih familiar dengan Visual Studio Code. Nah, nantinya kenapa Visual Studio Code? Karena Visual Studio Code merupakan editor teks yang sangat populer di kalangan programmer karena ringan, fleksibel, dan juga mendukung banyak bahasa pemrograman, termasuk bahasa Java. Gimana cara installnya? Kita bisa mengunjungi link ini, kode.visualstudio.com
di browser. Di sini saya pakai Chrome. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian bisa kita klik download. Nah, di sini kita bisa download untuk Windows, untuk Debian maupun untuk Linux ya ini, ataupun macOS. Di sini pilihannya juga banyak. Ini. Nanti kita install dan unduh seperti biasa. Kemudian yang kedua itu install Java JDK atau Java Development Kit. Agar komputer kita nanti bisa dijalankan program Java, kita perlu menginstal JDK. JDK ini adalah paket lengkap yang berisi compiler dan tools untuk mengembangkan program Java. Gimana sih cara installnya? Nanti kita bisa kunjungi ini www.oracle.com. Sama seperti tadi Visual Studio Code, bisa juga di search di browser. Link tadi kita bisa ketikkan di sini. Kemudian di sini ada berapa versi dari JDK. Ada JDK 24, ada JDK 21. Di sini kebetulan saya sudah menginstalnya. Saya pakai yang JDK 21. Di sini juga bisa pilihannya untuk Linux, macOS maupun Windows. Karena saya pakai Windows, jadi bisa kita downloadnya for Windows. Nanti bisa download di sini seperti biasa. Oke, langkah yang ketiga yaitu verifikasi Java di Command Prompt atau CMD. Setelah instalasi selesai, kita perlu memastikan bahwa Java telah terpasang dengan benar di sistem. Dengan cara seperti ini. Kita buka CMD, kemudian kita ketikkan perintah Java min version, kemudian enter. Nah, di sini tadi saya sudah install Java 21. Di sini juga sudah teridentifikasi Java 21. Oke, berarti sudah terverifikasi ya Javanya di sistem. Kemudian yang terakhir kita install Java extension di Visual Studio Code. Kenapa harus diinstal? Karena nantinya Visual Studio Code itu bisa mendukung bahasa Java. Kita perlu memasang ekstensi khusus. Di sini ini caranya. Nanti kita akan install extension pack for Java. Nanti ini paketnya ini udah mencakup language support for Java, Java Debugger, Java Test Runner, Java Project Manager. Kemudian nanti kalau kita udah install extensionnya, kita bisa restart Visual Studio Code-nya nanti agar sistemnya dapat mereset. Oke, kita akan buka Visual Studio Code. Untuk install ekstensi atau extension itu di logonya seperti ini, logo extension. Kemudian di sini ada banyak extension. Cuman kita akan download extend pack for Java. Pack for Java oleh Microsoft ini. Karena di sini saya sudah menginstal, jadi tampilannya seperti ini. Jika kalian awal, nanti di sini ada tulisan install. Nah, ini untuk isinya banyak ya. Project Manager, Debugger for Java, Test Runner, dan macam-macam lagi. Kalau misal kalian perlu juga ekstensi yang lain, bisa dicari di sini. Oke, tadi saya sudah restart Visual Studio Code-nya. Nah, ini langkah-langkah untuk persiapan Java sudah kita laksanakan dari mulai install kode editor yaitu Visual Studio Code, kemudian install JDK,
verifikasi Java di CMD, dan juga install Java extension di Visual Studio Code. Oke, kemudian kita akan lanjut, kita akan tes apakah Java-nya sudah berjalan dengan benar dan juga baik. Di sini kita bisa buat folder kemudian kita pilih create Java project, kemudian pilih no build tools. Saya pilih penyimpanannya di local disk D, kemudian select the project location, kemudian kita beri nama foldernya. Ini bisa bebas ya, di sini saya kasih nama tugas 3 algoritma pemrograman, kemudian enter. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ini kita sudah buat folder ya. Kemudian kita pilih src. Di sini sudah ada satu file yaitu app.java. Sudah ada source kodenya. Kita akan tes dulu, kita akan run. Kita tunggu ya, karena di sini sedang menginisialisasi. Oke. Di sini kita akan temukan outputnya di bagian terminal. Di sini sudah sesuai hello world. Oke. Kemudian kita akan membuat file baru di src. Saya akan kasih nama tugas 3 algo .java, karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Seperti ini. Setelah tadi kita buat file yaitu tugas 3 algo .java, kemudian di sini saya akan membuat kode program menggunakan bahasa Java sesuai dengan soal di tugas 2 praktikum mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, nanti saya akan jelaskan baris per baris setelah saya menginputkan semua kodenya sampai selesai.
Oke, setelah tadi saya sudah mengetikkan kode programnya dari awal sampai akhir, kemudian saya akan cek terlebih dahulu, ditakutkan ada error nanti pas run program. Oke. Kemudian oke, kita akan coba run programnya. Oke, masukkan golongan. Di sini saya akan coba masukkan golongan A dengan jumlah jam lemburnya 2. Untuk gaji pokoknya 5 juta, betul ya. Gaji lemburnya 30%. 32% dari gaji pokok, totalnya segini. Kan kita coba cek di kalkulator. (0,32) tuh 0,32 dikali gaji pokoknya 5 juta. Betul, 1.600.000 rupiah ditambah gaji pokoknya 5 juta. Total gajinya yaitu 6.600.000 rupiah. Oke, betul. Kemudian kita akan coba lagi untuk golongan B. Jumlah jam lemburnya misal 5 jam, totalnya 8.970. Kita akan coba lagi. Untuk 5 jam itu 38%. Dikali gaji pokoknya untuk golongan B itu 6.500.000. Jadi salah. Rp2.470.000. Betul ya, untuk gaji lemburnya ditambah kita gaji pokoknya 6.500.000. Jadi total gaji yang didapat yaitu 8.970.000. Betul ya. Kita akan coba run lagi satu kali lagi. Kalau misal untuk golongan C, kalau misal jumlah jam lemburnya itu lebih dari 5, misal 8, oke, kita akan coba. Karena 38%, 0,38 berarti dikali gaji pokoknya itu untuk golongan C 9.500.000. Jadi jumlah gaji lemburnya itu 3.610.000 ditambah gaji pokok 9.500.000 rupiah, yaitu 13.110.000 rupiah. Kemudian kita akan coba akan run lagi. Kita akan coba masukkan golongan karyawan itu tidak karakter ya, tidak huruf. Kita akan misal pakai sama dengan jumlah jam lemburnya 2. Di sini akan tampil golongan tidak valid karena yang diminta itu hanya berbentuk huruf karakter ya.
Oke. Untuk run program mungkin hanya beberapa, kode programnya juga sudah berhasil. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan baris per barisnya, baris per baris dari kode program yang telah saya buat. Oke, tadi saya sudah selesai membuat kode programnya, kemudian saya sudah cek lagi dari awal sampai akhir, kemudian tadi kita sudah run programnya dan berhasil. Nah, di sini saya akan menjelaskan baris per barisnya. Oke. Untuk baris pertama dan juga baris kedua itu adalah import library. Sekarang kita lihat pada baris 1 dan 2, yaitu merupakan bagian yang mengimpor library yang diperlukan oleh program. Library yang pertama yaitu adalah scanner, yang berfungsi untuk membaca input dari keyboard saat program dijalankan. Kemudian ada decimal format, yang digunakan untuk memformat angka supaya tampil dalam format mata uang yang mudah dibaca, misalnya dengan tanda koma sebagai pemisah ribuan dan 2 angka di belakang koma. Kita lanjut ke baris ketiga, yaitu deklarasi kelas. Di baris ketiga ini kita mendeklarasikan kelas dengan nama tugas 3 algo. Nama kelas ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Kelas ini adalah wadah utama tempat seluruh kode program akan ditulis. Nah, ini sebagai wadah dari semua kode program ini yang sudah saya tulis. Kemudian kita lanjut ke baris keempat, publish static void main string. Ini adalah main method. Baris keempat adalah deklarasi metode main yang menjadi titik awal eksekusi program. Setiap program Java akan mulai menjalankan kode yang ada di dalam main ini. Nah, nanti akan dijalankan ini. Kode yang akan dijalankan ini sampai bawah. Pokoknya setelah main metode ini. Kemudian baris kelima sampai 6 ini disebut dengan objek scanner dan format. Pada baris kelima dan juga baris keenam kita membuat 2 objek penting, objek input dari kelas scanner yang akan digunakan untuk menerima input dari pengguna lewat keyboard, dan objek format dari kelas decimal format yang berguna untuk menampilkan angka dalam format ribuan dan dengan 2 angka di belakang koma, 2 angka desimal ya. Kemudian kita lanjut ke baris ke-8 dan juga 9. Ini adalah input golongan. Di baris ke-8, program menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan golongan karyawan, yaitu A, B, atau C. Kemudian input yang diterima diubah menjadi huruf kapital dengan fungsi to uppercase yang ini, dan hanya diambil karakter pertamanya saja dengan chart art 0 untuk memastikan input yang diproses sesuai dengan format. Kemudian baris ke 11 sampai 12 yaitu input jam lembur. Ini baris 11 sampai 12 ini adalah input jam lembur. Pada baris 11 dan 12 program meminta pengguna memasukkan jumlah jam lembur yang sudah dilakukan. Input ini nantinya akan digunakan untuk menghitung tambahan gaji lembur. Kemudian baris ke-14 dan 15 kita mendeklarasikan variabel gaji pokok dan juga gaji lembur. Kedua variabel ini akan menampung nilai gaji pokok dan juga gaji lembur yang akan dihitung berdasarkan input dari pengguna. Kemudian, baris ke-17 ini adalah flag validasi. Pada baris 17 ini, kita membuat variabel boolean input valid yang berfungsi sebagai penanda apakah input dari pengguna valid atau tidak. Jika nilai input valid ini menjadi false, maka program tidak akan melanjutkan ke perhitungan berikutnya. Kemudian kita masuk ke baris 20 sampai 28 ini, yaitu bagian kode yang menentukan gaji pokok berdasarkan golongan yang dimasukkan pengguna. Pada baris ke-20 kita gunakan if untuk mengecek apakah golongan adalah A. Jika ya, maka gaji pokoknya sebesar 5 juta rupiah. Jika tidak, kita lanjut ke baris 22.
dengan kondisi else if untuk mengecek apakah golongannya B. Kalau benar maka gaji pokoknya 6,5 juta rupiah. Lanjut ke baris 24. Jika golongannya C, maka gaji pokoknya adalah 9,5 juta rupiah. Namun, jika tidak ada satupun kondisi di atas yang terpenuhi, artinya input tidak valid. Maka kita masuk ke blok else. Pada baris 26, di sini akan dicetak pesan, baris 27 ini, dicetak pesan golongan tidak valid, dan baris ke-27, variabel input valid, diset menjadi false. Ini menandakan bahwa input salah dan program tidak akan melanjutkan perhitungan. Oke, kita next ke baris ke-30. Baris 30 ini adalah cek validasi input. Setelah menentukan nilai gaji pokok berdasarkan golongan di baris ke 28, program akan melakukan pengecekan terhadap variabel input valid. Jika nilai input valid adalah true, maka program melanjutkan proses perhitungan gaji lembur dan juga total gaji. Kalau tidak, proses berhenti dan tidak melanjutkan perhitungan. Selanjutnya yaitu baris ke-32 hingga baris ke-41. Ini adalah bagian kode yang menghitung gaji lembur berdasarkan jumlah jam lembur yang dimasukkan. Di baris ke-32 ini, jika jam lembur 1, maka gaji lembur dihitung 30% dari gaji pokok. Ya, ini 0,30. Di baris ke-34, jika jam lembur 2, maka dihitung 32% atau 0,32. Di baris ke-36 untuk 3 jam lembur nilainya 34%, di sini 0,34. Dan di baris ke-38 4 jam lembur mendapatkan 36%, ini 0,36. Dan di baris ke-40 jika jam lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya adalah 38% dari gaji pokok. Jadi semakin banyak jam lembur, semakin besar persentase tunjangan lemburnya. Oke. Kemudian kita ke baris 44, hitung total gaji. Pada baris ke-44 ini, setelah mendapatkan nilai gaji pokok dan juga gaji lembur, program menjumlahkan keduanya untuk mendapatkan total penghasilan karyawan. Nilai ini disimpan dalam variabel total gaji. Ini. Dan perhitungannya ini, gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian di baris ke-47 hingga 52, ini adalah nantinya program menampilkan hasil perhitungan secara lengkap dan rapi ke layar. Informasi yang ditampilkan mencakup golongan karyawan, kemudian gaji pokok, gaji lembur, dan juga total penghasilan. Format angka menggunakan decimal format agar tampilan hasil lebih profesional dan juga mudah dibaca. Kemudian di baris ke-54 menutup scanner. Setelah semua proses selesai, di baris 53 kita menutup objek scanner dengan input close. Ini input close, ini penting untuk menghindari kebocoran memori atau memory leak saat program selesai berjalan. Kemudian di baris 55 dan juga 57 ini adalah penutup. Terakhir, di baris 55 dan juga 57 kita menutup blok fungsi main dan blok kelas tugas 3 algo. Ini menandai akhir dari program yang kita buat. Oke, mungkin cukup sekian dari awal. Tadi kita sudah memaparkan materi pendahuluan, kemudian persiapan Java di Visual Studio Code ya, cara installnya, kemudian sudah menulis kode programnya, sudah dicek kembali, sudah di-run, dan saya sudah dijelaskan baris per barisnya. Mungkin cukup sekian penjelasan praktikum tugas 2 algoritma pemrograman. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dikoreksi dan juga mohon bimbingannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.